Tiru taktik Sintayong, Novarianto pasang formasi 3 bek saat timnas Indonesia U16 hadapi Australia. Sintayong panggil Buas Salosa, sang penyerang yang pernah bobol gawang China dan Arab Saudi ke timnas Indonesia. Dua pemain andalan timnas Indonesia yang resmi menganggur hari ini. Elkan Bagot, Sintayong bertemu, bek andalan Indonesia tiba di Jakarta. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Novarianto menerapkan formasi 3 bek saat timnas Indonesia U16 menghadapi tim kuat Australia. Sebagai murid perguruan Sintayong, karir kepelatihan Novarianto tak akan bisa dilepaskan dari pengaruh sang maha guru. Nova mendapatkan tugas perdana sebagai pelatih kepala bersama timnas Indonesia U16. Dengan fasih, penggemar merah putih bisa melihat pengaruh Sintayong dalam tim yang diasuh Nova. Timnas U16 Angkatan Putu Panji bisa bermain fasih dengan formasi 3. Hal tersebut berbeda dibandingkan Timnas U16 Angkatan sebelumnya saat Bima Sakti hanya menyetel formasi 4-3-3. Dalam 3 laga fase grup, Nova memperagakan timnya bisa fleksibel dalam bentuk bermain. Laga pertama melawan Singapura, 4-4-2 dipakai pada babak pertama dan berubah menjadi 3-4-3 pada babak kedua. Laga kedua kontra Filipina, hal sebaliknya terjadi, 3-4-3 di awal, laga berubah menjadi 4-4-2. Laga ketiga melawan Laos yang dianggap tim kuat, Nova mutlak memakai formasi 3 bek. Bila mengacu rumus Sintayong, Indonesia akan bermain 3 bek lebih banyak bek tengah apabila melawan tim lebih kuat. Hal itu bisa dilihat pada Piala AFF 2022, saat formasi 4 bek digunakan pada fase grup lalu berganti menjadi 3 bek pada semifinal. Di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 dengan musuh kuat, Sintayong senantiasa memainkan 3 bek. Sintayong berani memanggil Buas Salosa, penyerang yang pernah membobol gawang China dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menempuh laga-laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025. Lawan-lawan berat menanti timnas Indonesia yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Bahkan 3 negara yang disebut pertama merupakan langganan tampil di Piala Dunia. Demi memberi persaingan kepada lawan-lawan di atas, timnas Indonesia membutuhkan tenaga pemain tambahan. Oli Romani dan Kevin Dix kabarnya terus dibujuk PSSI agar mau memperkuat skuad Garuda. Kehadiran kedua pemain di atas sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Kevin Dix dijamin memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, khususnya di sektor sebelah kanan pertahanan. Sementara Oli Romani kehadirannya dibutuhkan untuk menambah daya dobrak skuad Garuda. Sekadar diketahui, timnas Indonesia minim stok penyerang berkualitas saat ini. Namun memanggil kembali Buas Salosa ke timnas Indonesia tak ada salahnya bagi Sintayong, bukan untuk dimainkan, melainkan untuk memberi motivasi atau melatih para personel skuad Garuda, khususnya pengisi lini depan. Di masa jayanya, Buas Salosa merupakan salah satu penyerang terbaik di Asia Tenggara. Buas Salosa pernah 3 kali menjadi top skor Liga Indonesia dan muncul sebagai bomber menakutkan di saat membela timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand menjadi punggawa timnas Indonesia yang menganggur alias tak memiliki klub per 1 Juni. Marcelino tak mendapatkan perpanjangan kontrak dari klubnya di Belgia. Marcelino Ferdinand sendiri jarang mendapatkan kesempatan bermain di klubnya. Meski demikian, Marcelino masih percaya diri melanjutkan karirnya di Eropa. Masih di Eropa, tapi klubnya masih rahasia, ujar Marcelino kepada awak media beberapa waktu lalu. Marcelino Ferdinand sempat dikaitkan dengan klub asal Inggris yang dimiliki Erick Thohir dan Anidia Bakri, yaitu Oxford United. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai kabar ketertarikan Oxford United kepada mantan punggawa Persebaya Surabaya tersebut. Sama seperti Marcelino Ferdinand, kontrak Tom Haye di klub Belanda SC Heerenveen juga berakhir pada Juni 2024 kemarin. Tom Haye sendiri sebenarnya memiliki statistik yang baik selama membela SC Heerenveen. Dengan bermain dalam 34 pertandingan mencetak 4 gol dan 5 assist. Pemain berusia 29 tahun itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya demi tantangan yang baru. Tom Haye sendiri saat ini masih menunggu dan mempertimbangkan tawaran yang datang di bursa transfer musim panas ini.
Saya tidak akan lanjut dengan Heerenveen. Yang saya katakan adalah saya merasa melalui tahun dengan baik. Jadi saya siap untuk langkah berikutnya, kata Haye kepada media beberapa waktu lalu. Saya melaluinya dari hari ke hari. 2,5 tahun bersama Heerenveen, saya pikir saya bermain dengan bagus. Catatan statistik saya bagus lanjutnya. Saya cukup tenang, saya menanti langkah tepat berikutnya. Saya cukup tenang dan ya kita lihat apa yang akan terjadi. Tutup Haye. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mulai menyusun skuad Timnas Indonesia menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong butuh tim kompak dan mental kuat menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot terbang ke Jakarta menemui Sintayong. Elkan Bagot Sintayong dikabarkan bertemu. Keduanya terlihat sedang berbincang mengenai persiapan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinyal Elkan Bagot kembali gabung Timnas Indonesia sangat kuat. Bek andalan Indonesia siap dipanggil kalau Sintayong menginginkannya. Bek andalan Timnas Indonesia di Piala Asia ini, Elkan Bagot sedang berada di Indonesia. Elkan Bagot mengabarkan melalui media sosialnya bahwa dia tiba di Jakarta. Penggemar sepak bola Indonesia menyambut senang hati kehadiran Elkan Bagot kembali ke Indonesia. Elkan Bagot siap bergabung kembali dengan skuad Timnas Indonesia demi Merah Putih dan orang tua. Elkan Bagot ingin memberikan yang terbaik.